Halo, selamat pagi guys, kembali lagi ke serial Ask Me Anything yang kelima. Kita udah kumpulin nih banyak pertanyaan-pertanyaan kamu yang ada di YouTube dan ada di Instagram resmi benix.official. Thank you buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan yang keren-keren dan bagus-bagus. So, langsung aja kita cek pertanyaan-pertanyaan kamu yang bagus-bagus itu. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari Jaka Witaya 2195. Om Ben mau tanya, batubara dan CPO kita yang punya, kenapa harga ditentukan oleh negara lain? Tidak bisakah kita yang tentukan tarifnya? Ibarat harga motor, mobil, HP, orang luar negeri yang tentukan harganya. Kenapa batubara, nikel, CPO tidak bisa kita yang tentukan harganya? Makasih Bang. Oke, pertanyaan kamu bagus, tapi ini bukti bahwa memang masih banyak orang Indonesia yang kemakan narasi-narasi yang menyesatkan di luar sana, bahwa ya salah satunya contohnya lu bilang bahwa harga batu bara Indonesia yang ekspor, kok dunia yang tentukan. Enggak juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini channel investasi ya. Jadi kita bahas berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, dunia realnya, dunia nyatanya di Indonesia kita punya indeks sendiri yang namanya indeks coal price. Jadi Indonesia Coal Price Index orang biasanya suka bilangnya ICI. Jadi ketika lu tanda tangan kontrak, lu jual batu bara ke India, lu jual batu bara ke Zimbabwe, lu jual batu bara ke Kazakhstan, itu akan ditanya pakai indeksnya mana. Memang ada banyak orang bisa tentukan harganya sendiri, tetapi di Indonesia yang berlaku pada umumnya adalah ICI, Indonesia Coal Price Index. Itu FOB-nya di Kalimantan. Kamu lihat di layar kaca kamu, ICI itu pun harganya variatif, tergantung berapa tinggi kandungan kalori dari batu baranya, atau orang suka bilang garnya itu gar berapa. Nah, berdasarkan data di hari ini, detik ini, harga misalnya kita cek di sini ada ICI 1, harganya $127 per ton. ICI 2 $92 per ton. ICI 3 $72 dan ICI 4 $51 karena garnya 4.200. Jadi yang paling mahal ICI 1 tuh, gar 6.500. Artinya apa? Artinya ya pertama Indonesia udah punya indeks harga batu bara sendiri. Yang kedua, harganya pun variatif tergantung lu punya batu bara kalorinya berapa. Yang paling rendah sih ada ICI 5 ya. ICI 5 itu garnya itu sekitar 3 ribuan. Nah, makanya kalau teman-teman lihat banyak orang-orang pemain biomasa di Indonesia itu komplain karena ketika mereka jual itu ke pabrik semen atau pabrik lokal, biomasa yang mereka proses dengan sangat susah menjadi pellet hanya dihargai seharga $40 atau bahkan $30 per tonnya. Menjadi tidak menarik karena biomasa dengan kalori rendah walaupun cuma 3.000 2.000, tapi kan itu energi hijau, bisa diperbarui dengan menanam pohon lagi. Makanya mereka lebih suka ekspor ke Korea atau ke Jepang. Nah, ini memberangus ya ide-ide di luar sana yang menyatakan bahwa Indonesia itu dijajah, padahal kita yang punya coal, kita yang punya batu bara, kalau kita nggak bisa setup price sendiri, nggak. Faktanya memang kita punya indeks sendiri, kita bisa setup harganya sendiri. Itu fakta, nggak usah dibantah lagi. Kalau ada yang bilang sebaliknya, itu hoax. Nah, ketika lu bertransaksi dengan negara-negara lain, berhak nggak mereka nawar? Berhak nggak mereka bilang, boleh nggak harganya jangan 3.000, 2.900 aja? Kita pakai indeks Newcastle lah, indeks apalah segala macam. Sah-sah aja, karena realitanya ini kan hukum penawaran dan permintaan. Ya kalau seandainya memang barang kita di gudang lagi melimpah, stockpile kita melimpah, kita jual lebih rendah dibanding harga ICI, boleh atau tidak? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Intinya kan kembali ke kesepakatan orang. Yang penting lu bayar pajak ya, lu bayar bea ekspornya dan lain sebagainya. Itu aja. Memang dunia nyatanya gak semua orang pun pakai harga yang ada di ICI. Dunia nyatanya biasanya orang ya bisa pakai harga di bawah ICI, atau kalau dia butuh banget bahkan harganya bisa di atas ICI. Gue udah lihat beberapa kontrak yang keluar negeri itu bisa sampai 10% di atas ICI. Kembali lagi tergantung ke kualitas barang lu. Mungkin memang garnya 6.500 harusnya masuk ICI 127 dolar per ton. Tapi ternyata kandungan sulfurnya, kandungan esnya itu jauh lebih kecil dibanding standar yang ada, sehingga dia bisa minta harga lebih mahal. Mungkin nggak? Iya, sangat mungkin. Jadi kalau dibilang Indonesia tidak punya indeks sendiri coal, itu tidak betul. Nah, yang kedua gue mau bilang gini, namanya market itu ada hukum permintaan, ada hukum supply and demand di sana. Jadi nggak bisa serta-merta juga harga indeks punya kita orang wajib beli di harga itu, enggak. Karena ternyata di dunia nyata Indonesia ini bukan negara satu-satunya yang mampu mengirimkan batu bara. Bukan satu-satunya negara yang mengontrol batu bara. Faktanya ada negara lain di luar sana yang juga bisa
ekspor batu bara bahkan lebih besar dari Indonesia. Contoh, di layar kaca kamu udah gua kasih lihat datanya ya. Indonesia itu cuma bisa ekspor setara 34 miliar dolar. Australia itu hampir 2 kalinya kita, dia di 64 miliar dolar. Yang beda tipis sama Indonesia itu ada Rusia di 30 billion dolar. Maksudnya apa yang gue mau bilang? Kalau Indonesia terlalu belagu pakai harga sendiri, tentukan sendiri, sehingga kemudian harga kita jauh di harga market internasional, apa yang terjadi? Ya orang tinggal switching aja. Dia pesan batu bara bisa dari Kanada, Amerika, Mongol, Australia. Ada begitu banyak negara di dunia ini yang bisa memproduksi batu bara, bukan cuma Indonesia. Jadi Indonesia tidak punya hak monopoli untuk menentukan satu-satunya ekspor di harga berapa. Jadi bahkan ketika ICI disusun pun mereka menentukan harga ICI hari ini atau besok, itu mereka harus mempertimbangkan dan harus ngelihat harga di bursa lain juga, harga di market lain juga. Kenapa? Ya karena Indonesia bukan satu-satunya pemain tunggal di sana. Nah dari angka ini lu bisa lihat ya, ternyata nilai ekspor batu bara Indonesia cuma 34 miliar dolar. Ini gue mau bilang supaya lu jangan tersesat. Narasi-narasi menyesatkan. Contohnya Indonesia negara gemar riparo jinawi, kita punya sawit, kita punya batu bara unlimited. Kok negara kita miskin banget? Lihat tuh, kenapa kita nggak bisa kayak Arab Saudi? Bisa menggunakan sumber daya alamnya, mensejahterakan rakyatnya. Beda guys. Lu lihat sendiri, batu bara kita itu harganya sangat murah ya. Dan proses menggalinya tidak gampang, semudah orang nyedot minyak, enggak. Batu bara kita ada overburdennya, ada biaya transportnya dan lain sebagainya. Dan nilai valuasinya lu bayangin 1 ton cuman dihargai berapa tadi? Ada yang $100, ada yang $50, sangat-sangat murah. Nah lu bandingin dengan Arab Saudi, kita cuma bisa ekspor batu bara senilai 34 miliar dolar. Terus lu bandingin dengan Arab Saudi yang ekspor minyak mentahnya aja setara 200 miliar dolar, bahkan lebih. Artinya dari sini lu udah bisa bilang bahwa ternyata memang Indonesia ini tidak kaya banget, tidak gemar riparo jinawi, enggak. Batu bara kita, CPO kita itu barang remeh-temeh. Itu cuma bahan baku, nggak penting. Orang pun nggak makan minyak goreng sawit kita nggak mati, mereka masih banyak minyak pengganti minyak sawit di negaranya masing-masing, masih sangat banyak. Artinya apa kalau dibilang negara kita gagal mengelola sumber daya alamnya, gagal mensejahterakan? Enggak juga. Kalau lu bandingin sama Saudi Arabia, Arab Saudi itu dapat 200 miliar dolar setiap tahunnya. Kita dari batu bara tuh cuma dapat 30 dolar karena barang kita ya murah. Jadi kalau dibilang Indonesia kaya raya, harusnya bisa sejahtera, enggak cukup. Dan rakyat kita jumlahnya jauh lebih banyak dibanding rakyatnya Saudi Arabia. Jadi enggak bakal sampai kapanpun ya kalau lu termakan rayuan-rayuan setan itu dari lu SD SMP dibilang Indonesia ini kaya raya, enggak juga. Australia lebih kaya tuh. Penghasilan dia dari batu bara hampir 2 kali lipat kita. Jadi banyak banget negara yang jauh lebih kaya dari kita. Lu jangan terlena, lu jangan jadi manja. Seolah-olah lu berharap negara ini bisa mengurus lu kayak Arab Saudi. Enggak, Arab Saudi duitnya memang banyak, 200 billion dolar, berkali-kali lipat dari nilai ekspor batu bara kita. Jauh. Jadi jangan bermimpi lah negara ini bisa mensubsidi gaya hidup lu, itu enggak. Lu harus kerja keras, lu harus berjuang, lu harus berinovasi supaya bisa apa? Ya turut bersumbangsi lah kepada kemajuan negara kita. Yang terakhir lu bicara soal indeks harga palm oil ya, atau minyak sawit ya. Itu betul. Pada saat ini kita memang belum punya indeks kita sendiri seperti batu bara yang ada ICI. Tetapi teman-teman udah lihat ya, berita di Vietnam, di Thailand segala macam, semuanya orang pada geger. Karena apa? Menteri Pertanian Indonesia si Amran itu ternyata udah mulai membuat rencana di tahun 2025 Indonesia bakal bisa menentukan harga minyak sawitnya sendiri. Dan lihat nih berita yang ada di layar kaca kamu itu bukan dari Kompas, bukan dari Detik, tetapi dari koran Vietnam yang mereka udah mulai was-was melihat kekuatan Indonesia di bidang pertanian. Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan nih di bidang pertanian di tahun 2025. Jadi memang untuk CPO, memang Indonesia masih ada PR supaya kita nggak ngebebek ke Malaysia. Again ya, eksportir, produsen sawit terbesar di dunia itu ya Indonesia sama Malaysia. Jadi Indonesia lagi-lagi bukan pemain tunggal, tetapi ya kita bisa kok, sama seperti batu bara, kita bukan pemain tunggal tapi kita bisa bikin indeks sendiri. Dan harapannya seperti yang kamu bilang, kita udah bisa miliki itu di tahun 2025, indeks sawit Indonesia sendiri. Yang udah pasti ketika itu dibikin, disusun, ditentukan harganya, tetap tengok kanan kiri, berapa sih harga sawit di Malaysia, berapa sih harga sawit di India dan lain sebagainya. Jadi tetap kita nggak bisa buta, bumi ini datar, saling terkoneksi satu sama yang lain. Dan tetap ya Indonesia walaupun kita memproduksi minyak sawit kayak apa juga, kita nggak bisa menentukan seenak jidat kita.
Karena biasanya kalau lu pakai logika, yang lebih mungkin menentukan harga itu pembeli atau penjual. Coba lu pikir sendiri. Tidak selalu loh penjual, pemilik barang itu bisa bebas menentukan harganya. Apalagi ketika ada banyak substitusinya. Tadi gue bilang batu bara kita bukan pemain tunggal, minyak sawit kita bukan pemain tunggal. Ada banyak negara lain yang bisa bikin dan memproduksi barang kualitas rendah sama seperti kita. Itu adalah barang basic, nggak ada value editnya. Jadi semua negara bisa melakukan apa yang kita lakukan. So pikir lagi kalau bilang bahwa Indonesia bisa menjadi pemain tunggal ngeset harga seenak jidat, enggak. Kita belum berada di posisi yang seperti itu. Semoga cukup jelas guys. Tapi bukan artinya ya nggak ada harapan. Tetap masih ada harapan bahwa Indonesia bisa punya bursa indeks harga CPO-nya sendiri. Ya hopefully itu bisa meningkatkan daya tawar kita. Walaupun at the end of the day yang akan menentukan ya negara pembeli. Kalau harga kita kemahalan, dia tinggal switching aja ke Malaysia, gampang. Kayak kemarin, harga minyak sawit Indonesia kemahalan atau ekspor sawit Indonesia di kerannya ditutup, mereka tinggal switching, semudah itu kok. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Arif Azizi 8428. Bang Ben, umur saya kan 30 tahun, punya anak 1, masih sekolah TK, tapi saya investasi usaha kos-kosan, punya 3 tempat, ada 30 kamar. Kedepannya untuk anak dan masa tua saya. Itu apakah salah dalam mengambil keputusan? Tidak, jawabannya sama sekali tidak. Kalau lu investasi properti, khususnya properti yang produktif seperti kos-kosan ini, jawabannya investasi lu menurut gua sangat tepat. Ingat ya, lu investasi dalam bentuk aset itu ada 3 jenis nih. Aset yang produktif, aset yang tidak produktif, dan terakhir aset ngarep. Nah, make sure lu itu investasi di aset yang produktif. Contoh, lu investasi tanahnya diem aja, itu namanya asetnya tidak produktif. Lu investasi emas, ya nilainya nggak tiap tahun, iya, tapi produktif nggak, bisa beranak nggak emasnya itu? Enggak. Itu investasi jenis aset yang tidak produktif. Tetapi kalau lu investasi tanahnya kemudian lu bangun villa, atau lu bikin perkebunan, atau lu sewakan, dia berubah menjadi aset yang produktif. Dan investasi yang paling ideal adalah investasi ke aset yang produktif seperti kamu, kos-kosan. Dia bisa generate cash flow, bisa mengenerate income. Pada saat yang sama, nilai propertinya juga akan makin naik sepanjang tahun. Jadi lu dapat capital gain, lu juga dapat dividen ibaratnya dari penghasilan kos-kosan kamu itu. Dan untungnya di Indonesia, pajak untuk kos-kosan itu termasuk murah. Dibandingkan kalau misalkan lu taruh deposito. Bisa sampai 20% tuh pajaknya. Jadi menurut gue ini keputusan yang sangat bijak kalau lu investasi di bidang kos-kosan, bisa buat anak cucu dan bisa buat dirimu sendiri nanti di hari tua. Karena bisa dapat apa? Capital gain dari sana sendiri. So, again, congrats buat teman-teman yang investasi di bidang properti tapi produktif. Jangan lu investasi di properti tidak produktif seperti apartemen. Makanya banyak investor yang beli apartemen boncos dan rugi. Apa yang terjadi? Udah disewainnya sulit, oversupply di mana-mana. Mau capital gain juga nggak bisa karena harganya bukannya tambah naik tetapi tambah turun. So buat teman-teman yang berhasil sukses investasi di properti dan produktif seperti kos-kosan ini, Pak Arif ya, congrats. Menurut gue lu membuat keputusan yang luar biasa. Hebat, keren. Next. Pertanyaan dari Randi Santika. Kapan SSB ada lagi Pak Ben? Pengen ikutan biar tidak terjerumus genjutsu bandar. Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Pertanyaan selanjutnya dari ef.dra.305. Mau tanya pendapat Om Benix soal saham Adro dong yang katanya mau green energy. Iya, kalau menurut gue ini udah pernah gue bahas sih di acara Big
Jadi banyak investor group gathering udah dari berbulan-bulan lalu. Gue bilang ini menurut gue hal yang baik, spin off dari sebuah perusahaan batubara terkemuka di Indonesia. Menurut gue ini kabar baik. Gue gue bukan investor batubara, tapi gue sangat yakin ya anak perusahaannya yang baru itu pun perusahaan yang bagus. Jadi I think this is a good news buat teman-teman yang hobinya investasi di saham batubara seperti Adaro. Apalagi ya masa depan adalah tentang green. Semuanya mau go green. Even Shell yang jualan minyak, yang jualan pom bensin itu juga cita-citanya go green. Makanya kalau lu isi oli, ganti oli, sekarang ada produknya Shell itu yang zero carbon, jadi carbon neutral product dan lain sebagainya. Bahkan maksud gue adalah perusahaan yang paling kotor, perusahaan oil and gas pun cita-citanya go green. So gue sangat bullish dengan perekonomian hijau. Buat Adaro Energi ya good news lah buat kalian, akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya dibanding perusahaan-perusahaan lain yang udah lebih dulu go green. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Nuras Brothers 04. Om, tolong bahas ekonomi Rusia yang rubelnya jatuh tapi masih kuat ekonominya. Oke, jadi banyak negara itu, khususnya negara barat ya, bilang rubel bakal hancur, Rusia bakal kolaps segala macam. Tapi satu yang gue mau bilang, ketika mereka mengukur perekonomian Rusia dari kacamata dolar, seolah-olah negara ini makin lemah, makin miskin. Iya, karena dihitung pakai standarnya dolar. Sama kayak Indonesia. Dihitungnya pakai standarnya dolar bakal kelihatan susah gitu loh. Kayaknya nggak berkembang nih perekonomian kita dan lain sebagainya. Tapi kan satu hal yang nyata, kalau kita ngomongnya pakai rubel, orang di Rusia itu tetap pakai rubel. Ketika pemerintah beli senjata di Rusia, beli rudal, bikin tank dan segala macam, itu pakai mata uang apa? Rubel. Mereka nggak pakai mata uang dolar. Jadi mau dolarnya naik atau mau dolarnya turun, perekonomian mereka di dalam negeri mereka itu saling bertransaksi udah menggunakan rubel sendiri. Tetapi ketika diukur pakai kacamata barat, ya seolah-olah negara ini buruk, busuk, dan bakal kolaps. Hanya karena seolah-olah mata uangnya terus melemah dibandingkan dolar. Tetapi mereka kan nggak belanja gorengan di pinggir jalan, beli roti di pinggir jalan pakai dolar. Enggak, mereka kan belanja itu ya pakai rubel. Dan sepanjang negaranya bisa survive tanpa dolar Amerika, selama negaranya juga bisa mandiri, nggak mengandalkan impor dari negara lain karena mereka harus impor negara lain pakai mata uang dolar Amerika Serikat, ya mereka masih akan survive. Makanya akan sangat aneh sekali kalau banyak orang bule di barat, analisis di barat itu selalu bilang Rusia bakal bangkrut, Rusia bakal bangkrut, perang dari Ukraina dapat dolar terus bisa belanja senjata dan lain sebagainya, Rusia bakal kalah dan bakal kolaps. Faktanya menurut gue enggak, karena negara mereka pun ada nggak ada dolar ya mau nggak mau mereka tetap survive menggunakan mata uang rubelnya sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa ekonomi Rusia akan kolaps menggunakan tolak ukur barat. Beda, sangat berbeda dengan Indonesia yang memang hobinya impor pakai dolar. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Randy Dotia. Apakah window dressing nyata? Jadi sekali lagi guys, ketika lu transaksi, ketika lu investasi saham, banyak orang, ini momentumnya inilah, momentumnya in window dressing lah, atau segala macam dividen. Udahlah, itu cuma lucu-lucuan aja, itu cuma distraction di market. Itu nggak penting. At the end of the day, lu beli sebuah saham itu karena perusahaannya bagus. Jadi yang lu lihat itu adalah apakah perusahaannya bagus, apakah dia mempunyai competitive advantage yang bagus, apakah dia bisa menaklukkan kompetitornya, apakah dia bisa efisien, apakah dia bisa mengurangi biaya-biayanya, apakah GCG, direksi-direksinya ini tidak hobi korup. Itu yang lebih penting dibandingkan ini lagi window dressing, ini lagi, itu nggak penting menurut gue. Itu cuma momentum trickle, itu cuma distraction, nggak penting lah. Again, lu investasi di sebuah bisnis behind every stock there is a company. Yang lu harus lakukan adalah lu harus cek bisnisnya bagus nggak, perusahaannya bagus nggak. Percuma orang mau ngomong soal window dressing apa segala macam, pabriknya kebakaran, nggak ada gunanya. Fundamentalnya hilang, pabriknya hilang. Nggak ada gunanya lu ngomongin soal window dressing atau enggak. Jadi itu sampah menurut gua, nggak penting lah. Itu cuma penting buat lu trader lah, skala swing trader harian. Ya buat investor tuh nggak penting. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Liswi Andewinanto. Apakah kerusuhan di Georgia dan Korea Selatan akan mempengaruhi ekonomi dunia? Kalau menurut saya enggak, karena itu cuma akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, nggak akan berlarut-larut. Dan yang kedua, dampak negara mereka terhadap perekonomian dunia juga nggak penting-penting banget, karena ya produk yang mereka hasilkan pun nggak unik-unik banget. Misalkan Korea Selatan, apa sih produk mereka yang paling lu kenal? Maybe elektronik, maybe handphone, mungkin laptop atau AC, yang ada begitu banyak
substitusi mereknya dari Cina, pabriknya dari Cina, di Indonesia pun bertaburan. Ya kita nggak akan mati kalau seandainya Korea Selatan hilang dari permukaan bumi ini, nggak juga. Kalau seandainya Georgia pun hilang, nggak ada juga. Yang buat kita penting nyawa kita itu ada di Cina, that's it. Kalau lu main CPO, kalau lu main coal, lu eksportir, nyawa lu ada di Cina, nyawa lu ada di India, that's it. Itu yang paling penting buat kita. Jadi kalau negara Cina perekonomiannya turun, masalah nggak? Masalah buat Indonesia. Artinya pabrik-pabrik di Cina banyak yang tutup, kapasitas produksinya berkurang, artinya pembelanjaan batu baranya tidak akan sebanyak sebelumnya. Itu jauh lebih penting. Tapi kalau Korea kolaps, apa akibatnya? Akibatnya lo nggak bisa joget-joget apaca-apaca, ya udah that's it. Banyak orang lain yang bisa joget-joget kayak begitu, pamer banyak. Jadi nggak penting-penting amat, nggak ada masalah buat Indonesia. Yang paling shock mungkin ya K-popers itu. Mereka harus siap-siap menjadi Mongolia Poppers atau Korut Poppers. Mereka harus siap-siap menyembar Kim Pyongyang di Korea Utara gitu. Siap-siap aja akan lahir Kim Jong-un Poppers kalau seandainya Korea Selatan hilang dari muka bumi. Tapi buat Indonesia secara umum itu nggak ada masalah. It's not a big deal buat Indonesia. Next. Pertanyaan terakhir dari Nafa Arai 19. Izin tanya dong pandangan Om Ben bagaimana prospek bisnis kopi dan kakao 30 tahun lagi? Oh, pertanyaan lu sangat bagus. Kalau menurut gue pribadi, orang yang mengkonsumsi kopi itu terus-menerus jumlahnya makin banyak. Karena dia menciptakan adiksi baru ya. Orang tidak merokok, itu jumlahnya juga makin banyak. Jadi ketika orang perlu untuk, waktu santainya, zaman dulu kan ngerokok. Tapi sekarang orang sadar kesehatan, dibanding mereka ngerokok, mereka minum kopi. Sama-sama bikin adiktif, sama-sama bikin rasa happy, sama-sama mengeluarkan endorfin. Tetapi lebih sehat, karena lu gak menghirup asap. So, kalau ditanya prospeknya gimana, menurut gua kopi dan coklat atau kakao itu akan makin booming. Teman-teman lihat sendiri, harga kopi 10 tahun lalu sama detik ini udah naik berkali-kali lipat. Apalagi harga coklat naiknya udah ribuan % dibandingkan 10 tahun lalu. Jadi kalau ditanya prospeknya gimana, gue sangat yakin harganya pasti akan terus naik dalam 30 tahun ke depan. Apalagi ingat, ada yang namanya global warming. Setiap hari ada ribuan hektar lahan coklat yang terkenal dari Ghana, dari Ivory Coast, Pantai Gading, yang mati. Kenapa? Karena blight, karena kepanasan, karena drought itu nyata. Jadi mereka mati kalau kekeringan terlalu parah. Kemarin ada El Nino, terus sekarang ada La Nina yang bakal bikin bahasa parah. Itu juga bakal jamur muncul di mana-mana. Makanya bakal makin banyak pohon coklat yang mati di negara-negara Afrika. Akan makin banyak pohon kopi juga yang mati. Jadi kalau ditanya apakah itu peluang bisnis yang menguntungkan, menurut gua sangat menguntungkan. Makanya tahun depan, tahun 2025, kita akan buka ya mungkin sekitar 1000-an hektar lah lahan coklat di Indonesia. Yang betul-betul berorientasi ekspor, sustainable, dan organik, jadi kualitas bagus. Kebetulan kita udah ada off-taker dari Jepang. So that's a good news buat teman-teman yang mulai mau menanam coklat. Oh, bisa sekali kita mulai kerjasama dan kamu juga bisa tanam dari sekarang. Gue yakin lu pasti untung lah. Hari ini aja harganya udah 130.000 per kilo kan. Kalau kita ngomong 10 tahun lalu bahkan 30.000 juga susah. Sekarang udah 130.000. So it's a good news lah buat teman-teman yang punya kebun coklat dan kebun kopi. Jangan menyerah. Jangan mudah tertipu kayak petani karet yang dari kemarin hobinya nebangin pohon karet. Sekarang harganya naik tinggi. Kapok deh lo. Jadi buat teman-teman ya, gue sangat menunggu loh karena sampai detik ini belum ada perusahaan di ISG yang qualified, yang valid, yang bonafide, yang terpercaya, yang bergerak di bidang coklat dan kopi. Sangat disayangkan ya. But yeah, we have a good hope. Kita punya harapan karena udah mulai banyak toko-toko kopi di level retail yang menurut gue bagus-bagus kayak kopi tuku, rasanya enak banget. Kopi kenangan ada di mana-mana, ada janji jiwa dan lain sebagainya. Dan kita udah menguasai hilirnya. Kita udah berhasil mengalahkan Starbucks dan kopi-kopi dari negara barat dengan kopi lokal kita sendiri. Dan hulunya nih, kita tinggal tunggu hulunya. Semoga kita bisa jadi raja di dunia ini. Di bidang coklat dan kopi. Sangat mungkin karena gagal panen di mana-mana di Afrika. Jadi semangat terus ya. Buat petani coklat Indonesia dan petani kopi Indonesia. You can do it. Pede aja lagi, tanam aja lagi. And by the way, thank you banget buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan yang keren-keren dan bagus-bagus. Semoga terjawab ya pertanyaan kamu. And congrats buat teman-teman yang udah ngambil keputusan investasi yang tepat. Buat kalian yang belum dijawab pertanyaannya, jangan takut, jangan khawatir. Langsung tulis aja pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Atau bisa ke Instagramnya Benix di benix.official dan tulis pertanyaan kamu di sana. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.